subscribe dan aktifin tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Dan seperti biasa, ketika kalian sudah melihat wajah saya di layar, itu artinya edukasi dan hiburan akan segera datang. Oke teman-teman, kali ini ini sudah menandakan bahwa 2023 adalah tahun politik. Dan udah ada di sebelah saya seorang tokoh politik juga. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah partai baru teman-teman, yang mungkin belum banyak dibicarakan, tapi namanya ini sebenarnya lewat-lewat terus gitu ya di FYP TikTok ya kan, di Twitter sering dibahas juga. Udah bersama saya Ketua DPW Partai Umat Kalimantan Timur, Bang Dwi. Apa kabar Bang? Assalamualaikum Bang. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Bang Dwi, boleh izin nama lengkapnya siapa Bang? Dwianto Purnomo Sidi. Dwianto Purnomo Sidi itu diingat ya, nanti kalau di kertas suara harus jangan sampai salah ya nanti ya. Dan teman-teman, Partai Umat ini Bang Dwi, Partai Umat yang saya tahu sebagai gambaran yang saya tahu adalah partainya Pak Amin Rais. Apa sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya Partai Umat? Mungkin buat teman-teman khususnya ini sobat cerdas pembaca Koran Kaltim yang belum tahu Partai Umat itu apa, ternyata sudah ada ini partai baru, namanya agak-agak kelihatan ya. Dari namanya ini udah kanan banget nih kayaknya nih. Apakah kanan atau kiri atau tengah-tengah nih ya kan, kita dengar dari Bang Dwi nih. Gimana Bang? Ya, kalau Partai Umat ini salah satu pendirinya adalah Profesor Haji Muhammad Amin Rais ya. Jadi pernah juga menjadi salah satu tokoh, salah satu ketua ormas terbesar di Indonesia. Yang mendasari tentunya adalah dari, kalau kita lihat di Mukadimah, memang Quran Surah Al-Imran itu mengatakan ayat 104 ya, dan hendaklah di antara kamu ada segelintir orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kemudian kita juga memiliki tagline melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Ya. Oh, oke. Ini kezaliman seperti apa yang akan dilawan oleh Partai Umat ini, Bang? Ya, bahwa dalam kehidupan politik dengan kekuasaan, suatu kekuasaan yang tidak diilhami oleh dasar-dasar nilai moral dan ketuhanan, dikhawatirkan akan menjadi zalim kepada rakyatnya. Oke. Jadi kalau kekuasaan itu tidak dikuasai oleh orang yang baik, dikhawatirkan akan menjadi melaksanakan kezaliman. Tetapi kekuasaan yang memiliki kekuatan moralitas akan menegakkan keadilan dan melawan, menghancurkan kebatilan tersebut. Oke, siap. Wah, agak berat ya. Tapi kalau mungkin dalam kalimat sederhana, zalim itu apa sih Bang? Kalimat sederhana mungkin buat teman-teman pemilih muda nih, pemilih baru, apa sih Bang zalim itu? Kita tingkat kekuasaan itu kan sudah kita lihat, kita juga merasakan kehidupan di Samarinda, di negara, di provinsi, di Indonesia. Di tingkat kota saja, saya contoh saja ketika kita mengurus tanah, itu kadang-kadang saya melihat ada beberapa aparat birokrasi yang bisa lebih mementingkan investor yang memiliki kekuatan uang daripada rakyat yang sebenarnya harus dia bela kan gitu. Nah itu kan contoh, itu ada sekarang lagi rame-ramenya misalnya orang ngurus IMTN ya. Saya menemukan itu. Jadi kadang-kadang kalau rakyat biasa tentu kadang-kadang bisa dipimpong-pimpong itu. Karena udah namanya yang disebut oligarki, kekuasaan kapitalis dan sebagainya itu tidak hanya Indonesia, mungkin di Samarinda juga ada skala-skala dengan skala kelas kota kelas gitu, kecamatan, kelas kelurahan itu ada. Wow. Apalagi kita lihat Kalimantan Timur ya, korban-korban pembunuhan, terbunuhnya berbagai manusia di lubang-lubang tambang. Nah, itu kan bagian daripada kezaliman terhadap alam. Nah, kita memang identitas kita Islam, bercirikan Islam rahmatan lil alamin kan gitu. Bahwa rahmatan lil alamin, Islam dan partai kita tidak hanya mengurus manusia sebetulnya, alam semuanya juga sebetulnya kita harus lestarikan, kita imbangi.
tidak kita zolimi, justru harus kita perjuangkan untuk keadilannya juga gitu. Wah, oke. Misinya ini Bang ya. Luas. Misinya luas sekali Bang ya. Iya, rahmatan bagi sekalian alam. Oke. Tapi kalau dilihat dari nama nih Bang, dari nama Partai Umat gitu. Umat itu apa Bang? Maksudnya apakah secara literal artinya bahwa ini partai rakyat gitu, partai umat, tapi kenapa nggak milih nama partai rakyat gitu misalnya Bang? Namanya kenapa umat gitu Bang? Ya, umat itu lebih kepada seluruh umat ya. Jadi ya definisi yang ada di kitab suci kita juga mungkin dibanding kalau rakyat itu sudah banyak ya dipakai oleh berbagai organisasi atau partai terdahulu ya. Tapi kalau umat ini menjadi pilihan para pendiri partai, tentu dalam rangka kita memang tidak sekedar untuk ke Islam ya, dianggap Islam saja, tetapi umat ya umat manusia untuk menyeluruh ya. Jadi tidak, walaupun tadi bercirikan keislaman, tapi kalau berbicara umat tidak hanya satu religi saja gitu. Berarti teman-teman yang di luar dari Islam boleh ikut bergabung? Boleh. Di ADRT kita memang terbuka. Teman-teman kalau mau gabung berbagai kepengurusan partai di Indonesia itu ada yang dari non muslim. Ada yang dari non muslim. Oke. Berarti stigma bahwa ini partainya Pak Amin nih gitu, partai Islam nih gitu. Kalau teman-teman non muslim nggak bisa gabung gitu. Ternyata bisa Bang ya? Bisa teman-teman. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tadi kalau misalnya disebut nama Pak Amin Rais, pasti orang-orang tuh akan teringat dengan, mohon maaf, belakangan ini brandingnya beliau tuh agak kurang nice gitu Bang. Khususnya di pemilih pemula nih Bang, penonton Korkal Senior ini yang usia 20, 25 gitu ya, awal-awal 30. Barangkali yang mereka tangkap mungkin yang negatif-negatifnya gitu, atau hal-hal yang mungkin dikaitkan dengan Pak Amin Rais yang kurang produktif lah gitu. Apa yang kemudian ingin disampaikan oleh teman-teman di Partai Umat untuk kemudian membuat paling tidak nama Pak Amin Rais itu, kan kita kenal Pak Amin Rais adalah tokoh reformasi gitu ya. Nah mungkin teman-teman yang baru-baru ini kan nggak lihat gitu, nggak tahu. Nah apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Partai Umat? Jadi yang pertama, rekan-rekan adik-adik milenial, sahabat-sahabat milenial itu kalau melihat tontonan YouTube atau video yang langsung dari Pak Amin ya, dari official Pak Amin ya. Kalau dari potongan-potongan itu kadang-kadang bisa ada framing-framing dari berbagai hal bisa terjadi. Kalau saya kebetulan tahun 98 adalah salah satu pengurus senat dan ikut terlibat di kegiatan reformasi di Kaltim. Nah, kita lihat bahwa kalau tidak ada reformasi itu tidak ada itu bupati dipilih langsung sekarang dan sebagainya. Itu adalah agenda reformasi yang salah satunya dipelopori oleh Pak Amin Rais. Bagaimana awal mula kita membedah atau melakukan amandemen terhadap UUD 45, penghapusan duit fungsi ABRI, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Nah itu kalau dipelajari lebih lanjut, nah itu banyak manfaat. Siapa di sini yang ngira berapa orang bisa jadi bupati? Para wartawan di Kaltim jadi bupati, jadi wali kota. Dulu nggak ada berpikiran kemungkinan itu. Bahwa dulu sering yang jadi wali kota itu atau bupati biasanya dari kalangan militer atau dari partai tertentu, partai pemerintah. Tapi sekarang dari berbagai partai bisa. Bahkan ini membuka kesempatan bagi para milenial untuk bergabung di partai politik yang memiliki, atau daripada sekarang hidup dengan kegiatan yang sangat hura-hura atau mendingan gabung di partai politik, belajar melakukan kegiatan membedah kenegaraan, diskusi tentang kenegaraan untuk ini untuk masa depan mereka juga. Kesempatan itu kemudian terbuka gara-gara salah satunya dipelopori oleh Pak Amin Rais. Dengan amandemen UUD 45. Tuh dia teman-teman, Pak Amin Rais ya. Ada otonomi daerah. Ada otonomi daerah, betul. Dulu namanya jembatan Mahakam tuh cuma ada satu. Dengan era otonomi berapa jembatan bisa kita lihat terbangun di Kalimantan Timur? Di Tenggarong ada berapa?
di Samarinda. Siap. Itu dia teman-teman. Jadi saran dari Bang Dwi adalah kalau mau lihat tentang Pak Amin Rais, kalau bisa lihat dari yang ofisialnya Bang ya. Jangan lihat dari video-video potongan gitu kan. Oke, bisa-bisa itu penggiringan opini dan framing. Oke. Nah, kalau kemudian kita bicara soal Partai Umat di daerah Bang ya, di Kalimantan Timur. Sejauh ini kan kemarin ini saya juga ikut deg-degan ya, karena ada beberapa partai yang ternyata di akhir-akhir masa verifikasi faktual ternyata nggak lolos gitu. Ada beberapa partai gitu Bang, dan ada yang benar-benar tumbang dan Partai Umat ternyata bisa gitu lolos ya tanggal 30 Desember Bang ya, kalau nggak salah ya. Itu akhir-akhir tahun dan berarti menjadi sebuah hadiah di awal tahun lah ya 2023, kemudian Partai Umat bisa lolos. Apa yang dilakukan kemarin Bang sampai akhirnya meyakinkan KPU untuk memverifikasi gitu Bang? Ya kita kan karena ada keputusan KPU di verifikasi tahap kedua itu bahwa kita tidak lolos, satu-satunya partai yang tidak lolos, karena yang ada 5 itu sudah tidak lolos di verifikasi administrasi. Sejak awal berarti Bang? Kalau kami kan administrasi lolos, kemudian di faktual. Yang tidak lolos. Faktual itu ada 9 partai. Nah hanya Partai Umat yang tidak lolos, sehingga kita melakukan gugatan ke Bawaslu. Dari Bawaslu dimediasi, dilakukanlah verifikasi faktual ulang untuk 2 provinsi, NTT dan Sulawesi Utara. Siap. Akhirnya lolos Bang ya? Iya lolos. Oke, karena berarti satu saja tidak lolos, satu provinsi semuanya nggak lolos. Ya, Oke, berarti emang sejak awal ya teman-teman Partai Umat ini udah berjuang gitu Bang ya? Iya. Untuk verifikasi aja harus berjuang dulu gitu ya. Kalau kita termasuk mulai berjuang kan sebelum partai itu ikut verifikasi harus lolos Kemenkumham untuk mendapatkan akte pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu juga verifikasi seperti KPU tadi. Kalau yang seperti partai kan yang betul-betul baru dibentuk di zaman ini, saya dengar itu hanya Partai Umat dan rasanya Gelora. Yang lain emang udah ada cikal bakalnya, sudah ada tinggal SK didaftarin aja. Aktenya, tinggal verifikasi ulang. Kalau kita mulai dari Kemenkumham. Mulai dari awal. Ya, Kemenkumham mirip dengan KPU sampai ke kecamatan dicek ke pengurusan. Gitu. Dan dengan terverifikasi ini artinya valid Bang ya? Insyaallah. Valid. Ya. Kalau kemudian setelah lolos verifikasi, apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman untuk ini kan udah 2023 nih Bang ya? Kalau nggak salah sedang melakukan penjaringan nih Bang ya? Nah apa yang sedang dilakukan untuk mencari orang untuk ikut bergabung, kemudian ikut ke dalam kapalnya Partai Umat untuk bisa bertarung di 2024 nih Bang? Khusus di Kaltim deh. Ya, se-Indonesia memang tahap ini adalah tahap 2. Pertama adalah konsolidasi infrastruktur partai. Kita melakukan revitalisasi seluruh kepengurusan dari tingkat nasional, provinsi, kota kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa atau kampung istilahnya. Itu kita bentuk kepengurusan di akhir 2003 ini semoga terbentuk. Kemudian kedua adalah rekrutmen caleg. Nah, tadi malam kebetulan kita Zoom meeting juga dengan DPP seluruh Indonesia. Intinya melakukan penegasan tentang tata cara pencalekan di internal partai kita. Karena kita di internal kita Maret itu sudah terkumpul harus. Karena setelah itu kan perlu ada rapat-rapat penyusunan scoring urutan, kemudian 1 sampai 14 Mei kita sudah store ke KPU dengan berbagai persyaratan mulai dari cek kesehatan, ada kepolisian dan sebagainya. Targetnya nih Bang, siapa nih Bang? Target orang yang diajak deh gitu. Untuk bergabung. Kita sudah sosialisasi untuk pertama membuka pendaftaran siapapun kita terima, kedua melakukan jemput bola kepada tokoh masyarakat, agama, pemuda, ya, termasuk tokoh perempuan karena kita 30% setiap dapil harus perempuan. Ya. Sejauh ini gimana Bang respon masyarakat tentang Partai Umat ini Bang? Khususnya dilihat dari pendaftar yang masuk. Alhamdulillah sudah mulai setelah kemarin ada semacam kesannya terzolimi. Jadi seru nih. Ya, kita sedikit mendapat atensi dari masyarakat. Apa sih Partai Umat ya? Ternyata ini dan sebagainya kan. Jadi mulai banyak yang awareness tentang itu. Ada yang nelpon, WA. Gimana saya bilang ya silakan kita terbuka nanti untuk rekrutmennya. Ini adalah alasan kenapa Korkal Senior mengundang Partai Umat Bang, kalau boleh saya jujur, karena partai lain ya tentu saja kita bisa aja kalau teman-teman mau datang ke Korkal Senior ngobrol, ayo datang, tapi kenapa Partai Umat gitu? Saya ngobrol sama Bang Dwi lama Bang ya. Kita ngobrol sama Bang Dwi lama, Bang ayo kapan-kapan kita ngobrol sini. Alasannya tadi itu karena kalimat terzolimi tadi itu. Apa yang terjadi waktu itu Bang?
yang terzolimi tadi. Ya itu tadi kita kaget saja karena hanya Sulut dan NTT yang tidak lolos kan gitu. Kita tahu kegiatan verifikasi faktual itu kan sebetulnya kan aneh saja gitu kan. Makanya tim DPP langsung membuat tim pengacara untuk melakukan gugatan ke Bawaslu dan Bawaslu kemudian akhirnya menerima alasan kita, kemudian mungkin memediasi kita dengan KPU dan KPU akhirnya berkenan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap 2 provinsi tadi. Dan info yang saya dengar nih Bang, ini boleh dikonfirmasi deh Bang. Kan 2 provinsi itu kenapa kemudian membuat verifikasi tidak berhasil karena dianggap di sana non Islamnya lebih banyak gitu Bang. Yeah. Sementara pasarnya Partai Umatnya adalah teman-teman Muslim. Gitu. Apakah benar seperti itu atau gimana? Ya itu kita nggak tahu ya karena berbagai isu hoax atau tidak kan karena adanya yang pertama itu kan tersiarnya adanya salah satu komisioner KPU daerah yang mendapat pesanan kan, semacam pesanan dari kepengurusan KPU nasional ya untuk tidak meloloskan partai tertentu atau meloloskan partai yang mana kan gitu. Ada semacam itu yang menyebabkan perlunya penyelidikan atau hanya gugatan dari kita kan melakukan cari-cari informasi di sana kan. Siap. Nah itu saja. Kemudian ya itu yang kemudian mungkin dimediasi oleh tim DPP ya. Tim DPP kami kemudian dimediasi oleh Bawaslu dan KPU akhirnya ada verifikasi ulang menjadi win-win solution antara 2 pihak ini kan. Siap. Tapi kalau di Kalimantan Timur sendiri gejolak-gejolak kayak gitu relatif aman Bang ya? Kita sudah aman, sudah lolos kan, sudah lolos. Pada sebelum pengumuman tuh kita sudah tahu bahwa Kaltim lolos itu kan, ya kan. Yang ini lolos karena kan kita verifikasi itu kan mulai dari didatengin. Jadi kita kayak Samarinda 900 ribu penduduk, kita harus menyampaikan KTA per 1000. Per 1000. Nah, jadi sekitar 900-an KTA. Kita pada saat itu menyampaikan sekitar 1.500. Nah itu dilakukan verifikasi faktualnya melakukan sistem acak random dengan rumus Kerji-Morgan. Nah kita ada sekitar 300 atau 400 sampel ya. Nah sampel itu yang dicek. Jadi bukan 900-nya, ada sistem acak jadi 400 sampel. Nah dari 400 sampel ada rumus lagi kalau sekitar 200 atau berapa itu lolos berarti lolos. Cukup gitu. Nah, jadi kita tahu di situ dan nanti ada berita nanti. Kalau tidak bisa didatangi rumahnya tidak ketemu, dilakukan video call. Didatangkan ke sekretariat dulu. Kalau sekretariat sudah tidak bisa lagi, video call. Kalau ada kendala masalah sinyal, boleh rekaman. Gitu. Dan 200 sampel itu aman Bang ya? Di Kalimantan Timur aman Bang ya? Aman. Kita hanya Mahulu memang kita tidak bentuk. Belum. Sekarang belum ada? Ya, ini lagi proses. Tuh, karena karena untuk satu provinsi itu cukup 75% kabupaten kota. Tidak harus ini 100%. Jadi 75% itu kan setara dengan 7,5 kabupaten dari genapi jadi 8. Nah, sekarang udah ada 8. Punya 9. Sisa Mahulu aja Bang ya. Kan kita ada 10 kota kabupaten. Siap teman-teman Mahulu. Jadi 90%. Jadi untuk kabupaten kota kita nilainya 90%. Sudah 90%. Luar biasa. Bang kalau 2024 Kalimantan Timur deh. Targetnya gimana Bang? Ya, kita berjuang satu fraksi di DPR seluruh tingkatan. Minimal satu fraksi Bang. Iya. Satu fraksi berarti berapa itu Bang? 3 tergantung jumlah DPR-nya. Kalau di provinsi itu 4-5 udah bisa satu fraksi. Kota Samarinda juga bisa. Tapi kalau di kabupaten tuh ada yang cukup 3 sudah. Tergantung komisi yang ada nanti Susduk yang mengatur susunan kedudukan. Dan turunnya menjadi tata tertib dewan. Siap. Nah, ini kan kalau saya lihat strategi partai-partai besar nih udah mulai ngegait nama-nama gede nih, Bang. Iya. Artis ya kan, public figure. Gimana dengan Partai Umat, Bang? Adakah nama-nama besar yang udah masuk barangkali di Kaltim deh? Kaltim belum Bang ya. Ya besar bagi kami besar lah. Ya tokoh-tokoh boleh di spill Bang, siapa misalnya? Nanti ada Bang ya. Ada dari berbagai teman-teman yang sudah berpengalaman di partai lama ya, terdahulu. Ya. Kalau dari nasional ya tokoh-tokoh partai lain yang gabung dari tokoh kemarin gerakan 212 ada yang gabung ya. Dari kita juga di Indonesia ini juga terbagi dari berbagai gerakan-gerakan jemaah kegiatan pengajian Islam yang cukup banyak. Ya, itu juga mau kita ajak karena sebagian besar juga ada yang mereka tidak melakukan pilihan ya kan golput kan. Ya banyak yang golput juga. Jadi kita juga tentu akan
mencari jejaring-jejaring itu untuk supaya ikut memilih, supaya tidak merugikan Demokrasi kita. Iya, demokrasi kita dan umat Islam itu sendiri kan gitu. Siap. Karena jumlahnya besar Bang ya. Besar. Karena cukup banyak juga yang golput kan itu. Siap. Iya. Bang, tadi Abang sempat nyebut 212 nih Bang, alumni nih Bang. Kan 212 selalu dikaitkan dengan, mohon maaf, stigma yang kanan, ngeyelan, gitu-gitu Bang ya. Apakah Partai Umat tidak takut dengan stigma itu dan kemudian membranding diri sebagai lebih baru, atau aku nih kelanjutan dari 212? Khusus di Kaltim deh. Tidak juga. Jadi kita tidak juga ingin kita kembali kepada Al-Quran tadi, bahwa sumber inspirasi dari terbentuknya Partai Umat ini adalah semangat Al-Quran, ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi kan gitu. Jadi 212 tuh kebetulan para aktivisnya ada yang gabung kan gitu. Dari kalangan ormas lain juga gabung kan gitu. Siap. Tapi makanya disepakati, memang kita sepakat ya identitas kita tadi Islam. Nah, yang bercirikan rahmatan Islam, rahmatan lil alamin. Dalam ADRT kita juga tetap terbuka untuk umum, untuk semua kalangan. Siap. Oke, Bang, ini kan juga pemilih 2024 nih kayaknya bakal jadi pemilu yang mungkin expose terhadap publikasi di media sosial ini kencang sekali Bang, kuat sekali. Dari sekarang hawanya udah mulai kerasa nih Bang. Dan salah satu yang membuat kami nih di teman-teman jurnalis khawatir adalah tentang politik identitas gitu. Karena di Pilgub DKI ya kita udah lihat dampaknya luar biasa gitu. Bahkan di Kaltim pun sampai ada yang datang ke sana dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan Partai Umat ini yang selalu dikaitkan, lagi-lagi saya ulangi, selalu dikaitkan dengan dengan politik identitas yang dilihat dari sudut pandang negatif nih Bang. Apakah pola-pola seperti itukah yang akan dilakukan, atau menggait orang-orang baru, atau bahkan sama sekali meninggalkan gitu? Apalagi tadi disebut identitasnya Muslim dan lain sebagainya, yang orang mungkin tidak bisa melihat itu dengan jernih gitu Bang. Tidak selalu dengan jernih lah gitu. Apalagi kalau kita lihat diskusi-diskusi di media sosial. Gimana nih Bang Du? Ya, justru kehadiran Partai Umat justru untuk supaya menjernihkan itu ya, bahwa kita tetap mengakui bahwa kita ini beridentitas Islam. Justru yang tidak baik itulah yang harus kita tinggalkan. Saya juga di kalangan teman-teman, sahabat-sahabat di kader-kader Partai Umat juga menjelaskan, jangan kita ikut memviralkan yang hoak gitu kan, dan sebagainya. Karena bahkan ketua partai kita ini dokter informatika gitu kan. Jadi dia yang mengusulkan sistem pemilunya blockchain ya, jadi menggunakan digital, mengurangi biaya kampanye, mengurangi biaya penyelenggara pemilu, memudahkan kita gitu kan. Nah, sistem digital kalau dikaitkan dengan media sosial dan di kalangan Islam sendiri kan kita harus mengatakan sesuatu yang benar, jujur. Betul. Kalau ada informasi datang ke kita harus tabayun, harus mengecek and recheck. Nah, justru itulah ketika kita sudah bermain di dunia massa, dunia media sosial, kita ini sudah menjadi wartawan, saya bilang. Kita sudah menjadi editor. Kita menjadi pemancarnya siaran itu. Nah, itu yang harus dipegang, bahwa kita juga terkait dengan undang-undang IT, bukan lagi undang-undang siaran itu kalau sudah di dunia media sosial. Media sosial. Kalau siaran TVRI itu ada undang-undang penyiaran, masih ada hak jawab atau apa. Tapi kalau di media sosial kita ada salah tentang itu udah undang-undang ITE. Undang-undang ITE ujungnya bisa ke KUHP Bang. Iya, KUHP kriminal langsung itu. Kalau ada yang merasa tersinggung ini kan saya katakan gitu di grup-grup itu juga gitu, jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu yang bukan menjadi informasi dari kita. Kalau kita mendapat informasi dari orang harus tabayin dulu. Tapi kalau yang paling bagus itu adalah berita A1 kan. Yang dari kita foto sendiri, kita video sendiri. Nah, itulah. Oh, Duyanto lagi ngapain? Nah, foto. Ya, langsung dari kamera kita sendiri. Siap. Bang Dwi, ini kan buat teman-teman yang belum tahu, Bang Dwi ini latar belakangnya dari partainya Pak Amin yang lama ya Bang ya.
sebagai orang yang udah berkecimpung lama di partai yang waktu itu mungkin lebih ke nasionalis kali Bang ya, partai yang warna biru itu ya Bang ya, lebih ke nasionalis, kemudian bergeser ke partai yang relatif lebih ke religius gitu Bang, relatif lebih religius. Apa yang Abang sesuaikan ini sebagai seorang yang udah berkecimpung di partai politik? Ya karena kita memegang identitas Islam, ya apa warnanya adalah kiswah Ka'bah hitam dengan benang emas yang melingkungi perisai tauhid itu memang menjadi pembeda kita ya dengan yang terdahulu, bahwa semuanya harus kita benar-benar termasuk dalam rekrutmen pengurus ya, nanti caleg itu moralitas dan integritas akhlak yang mulia itu menjadi pijakan awal kita dalam membangun partai ini. Artinya nilai-nilai itu tidak sekedar hanya ditempel sebagai sebuah branding gitu Bang ya, tapi juga harus diilhami sebagai sikap gitu Bang ya. Dan bahwa perjuangan partai kita ini bukan sekedar memenangkan pemilu untuk dunia, tapi juga untuk akhirat, bahwa ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa politik itu bukan menjadi hal yang tabu bagi umat Islam, tetapi itu menjadi kewajiban kita. Siap. Gitu kan. Tapi menurut Abang, apakah dengan hijrahnya Abang ke partai ini, gimana tanggapan Abang soal Indonesia ini kan, di Indonesia ini ideologi politik itu relatif tidak kelihatan bagi pembagiannya gitu Bang, yang nasionalis, yang agamais, yang kemudian bahkan yang kapitalis pun rasanya tidak terlalu kelihatan, apalagi ketika ada satu tokoh yang dari partai kanan geser ke kiri, dari kiri geser ke kanan. Tanggapan Abang gimana soal itu Bang? Iya, saya memandangnya sekarang sudah lebih cair ya, bahwa memang walaupun fakta realitasnya itu, saya pernah membaca hasil studi salah satu ahli yang UGM itu, memang 60% orang Indonesia ini sebetulnya kalau dipetakan mereka itu abangan. Nah, 40% itulah yang kaum idealis. 40% idealis itu memang terbagi kepada Islam modernis dan Islam tradisionalis. Terus kemudian di situ ada yang militansi nasionalis tinggi ya. Nah itu, jadi ya kita sadari itu memang untuk itulah dalam pendekatan dan kita membuka ruang ini ya, kita sebenarnya tidak terkuku pada, mungkin itu tadi seperti kita mungkin dianggap kalangan berasal dari ormas karena berlatar belakang Pak Amin Rais, jadi dikira modernis gitu kan. Kita tahu misalnya dari kalangan teman-teman dulu Pak Amin Rais kan temannya Pak Gus Dur kan, dari tradisionalis kan gitu. Istilahnya di kalangan para pemikir Islam ya. Padahal orang dari teman-teman NU sekarang juga banyak lebih modernis pemikirannya. Bahkan di kalangan Muhammadiyah juga ada yang kadang lebih tradisional. Jadi sudah nggak terlalu tapi memang pembeda gerakan ormas itu kan pada gerakan dakwahnya. Kalau Muhammadiyah kan lebih amal usaha pendidikan, kesehatan. Kalau teman-teman NU kan pesantren. Itu aja. Sebenarnya gerakan dakwah, metode dakwahnya. Siap. Kalau di partai kita menganut semua. Iya, berarti relatif lebih cair gitu berarti sama sekarang Bang. Siap. Bang, terakhir nih, kalau sebagai orang yang tadi saya ulang-ulang ya, Abang juga udah berkecimpung di politik, bahkan udah dari 98 gitu Bang ya. Sejak di Senat di mahasiswa. Kemudian sekarang bergeser ke partai umat gitu. Gimana tanggapan dari teman-teman sekitar Abang nih? Mungkin dari keluarga, dari teman-teman seperjuangan gitu barangkali, melihat eksistensi Abang sekarang di partai umat. Ya insya Allah mendukung aja. Mendukung aja Bang. Ada yang bising-bising nih, ngapain gue kabar aja? Ada Bang ya. Abang responnya gimana biasanya kalau kayak gitu? Ya karena kita ini kan kembali bahwa tadi amanat Quran tadi kan, bahwa berpolitik kita harus niatkan ibadah kan. Segala sesuatu langkah kita di dunia ini, gerak kita itu semua untuk tujuan ibadah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan saya saat ini ya, bagaimana saya bekerja dan bergabung di partai umat ini yang mungkin lebih nanti bisa lebih enak gitu ya, dengan visi misi saya perjuangan. Siap. Kalau dalam segi keumatan dan keseharian tentu partai ya sama, tetap
dalam rangka mengkritisi semuanya, pemerintah yang berkuasa harus tetap berlandaskan norma-norma aturan pemerintahan yang ada sendiri kan gitu. Di Kaltim misalnya begini, kita lihat anunya apa, bukan karena beda agama atau beda golongan, tapi kepada programnya, ya kan, programnya apa, dia kemarin ngomong apa, sekarang gimana, itu aja kan, tetap gitu aja. Lebih ke program dan kerjanya seperti apa gitu. Iya. Karena amanatnya Quran ya kita harus menasihati yang baik-baik kan gitu, dan mencegah yang mungkar. Siap. Bang, kalau di Kalimantan Timur udah berapa total anggota Bang berarti Bang? Dari 9 itu. Kalau melihat dari data kemarin sekitar 5.000-an. 5.000? Iya, 5.000. Yang tercatat di KTA SIPOL, Sistem Informasi Politik KPU. Oke, 5.000. Iya. Optimismenya itu yang kemarin gimana tuh, Bang? di data untuk verifikasi faktual kemarin. Oke, siap. Optimismenya gimana tuh Bang di 2024 nanti Bang? Ya, yang 5.000 kader inti ini semoga menjadi basis modal kita untuk menyebarkan visi misi kita, untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, terhadap umat, untuk memberikan agar kita mendapat kepercayaan di dalam konsultasi di 2024 nanti. Karena memang tujuannya dibentuknya partai politik salah satunya memang untuk mendapatkan atau berlomba untuk mendapatkan jabatan politik tadi kan. Siap. Nah, cuma kita ingin menawarkan menu. Nah, menu dari Partai Umat itu adalah melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Ya, ini salah satunya. Pertanyaan terakhir Bang. Ada beberapa partai Islam yang sudah ada di Indonesia sejak awal dan ada juga yang baru ya. Saya walaupun mungkin Partai Gelora tidak tidak mau mengenalkan diri sebagai partai Islam, tapi bisa lah ya, ideologinya masih agak kanan-kanan dikit gitu. Kalau ingin mendeskripsikan diri gitu, bedanya Partai Umat spesifik dengan partai-partai Islam yang sudah ada, mungkin seperti P3, PKB, kemudian ada Gelora hari ini gitu, PKS gitu. Abang, apa Partai Umatnya apa yang mungkin beda nih buat teman-teman yang nonton nih biar tahu? Bedanya kekritisan kita ini selama awal berdirinya Partai Umat, dilihat dari ketokohan Pak Amin sebagai Ketua Majelis Syuro, sudah jelas bahwa kita dalam sisi kepemerintahan ini kan tidak terlalu selalu menjadi pengkritisi istana ini. Nah, itu dari segi yang aneh ya. Kalau dari segi dibanding dengan partai-partai Islam yang lain. Siap. Nah, yang lebih luas kali Bang ya. Iya, kita kan Pak Amin menjadi salah satu, walaupun sudah umur 70-an, dia konsisten Bang ya. Tetap sejak dulu Bang ya. Nah, jadi dari sejak 98 sampai sekarang dia menjadi bagian semacam dalam tanda petik oposisi, walaupun di negara kita tidak ada istilah oposisi kan. Cuma dikenal sebagai oposisi terhadap istana. Oke. Itu berarti yang buat teman-teman yang mau oposisi ikut Partai Umat. Siap, terima kasih banyak Bang Dwi udah mau datang main-main ke Koran Kaltim dan menceritakan apa yang sedang dikerjakan di Partai Umat. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton episode Koran Kaltim hari ini, Koran Siniar hari ini bisa mendapatkan insight baru tentang Partai Umat tuh kayak gini, terutama teman-teman yang ada di Kalimantan Timur. Yang di Mahulu tadi ya belum ada Bang ya, siapa tahu ada yang mau bikin DPD sebutannya Bang ya. Iya, DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Dewan Pimpinan Daerah. Silakan nanti ke sekretariatnya di mana Bang kalau di Samarinda, di Kalimantan Timur? Di Kaltim di Jalan Wahid Hasim depan Stadion Sempaja. Oke, itu dia teman-teman ya. Kalau mau tahu informasi tentang Partai Umat gimana Bang? Apakah ada Instagram atau website mungkin? Di Facebooknya ada Partai Umat Kaltim. Instagramnya juga ada. Partai Umat Kaltim juga namanya Bang ya. Searching saja di Google Partai Umat langsung muncul. Itu dia teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi Bang Dwi dan teman-teman Partai Umat, semoga sukses di 2023, 2024. Dan tidak ada lagi stigma-stigma negatif. Jangan lupa makan ketupat. Jangan lupa makan ketupat. Pemilu tahun 2024. Partai Umat 24 karat. Siap, ada bantunnya teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih kalau sobat cerdas yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram Koran Kaltim di @korankaltim.com dan baca berita-berita terbaru seputar Kalimantan Timur dan Indonesia di www.korankaltim.com. Terima kasih, nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.